Sports fans, selamat datang lagi di ballpark.id. Ballpark.id adalah channel di mana kita nggak hanya membahas olahraga dari sudut pandang kompetisi, tapi juga komersial, hukum, dan kultural. Di episode ini, kita akan mengulas soal rencana dimulainya musim 2020-21 kompetisi bola basket NBA. Kapan rencananya, gimana teknisnya, gimana pandangan ballpark.id? Simak terus video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini untuk terus ngikutin konten-konten dari ballpark.id. Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang lalu, jurnalis The Athletic Shams Charania melaporkan bahwa League Office NBA telah menargetkan untuk memulai kompetisi 2020-2021 pada tanggal 22 Desember 2020. Dan usulan ini sudah disampaikan ke NBA Board of Governors, yaitu sebuah dewan kepemimpinan di NBA yang beranggotakan NBA Commissioner Adam Silver dan perwakilan seluruh pemilik tim NBA. Rencananya musim kompetisi reguler NBA ini akan terdiri dari 72 game untuk masing-masing tim. Ini berbeda dari pelaksanaan musim NBA biasanya yang terdiri dari 82 game untuk masing-masing tim. Dengan ini, kompetisi NBA akan berlangsung dengan lebih pendek durasinya. Sepertinya tujuan dari pengurangan durasi kompetisi ini adalah untuk memastikan bahwa kompetisi NBA udah selesai sebelum Olimpiade musim panas tahun depan bergulir, supaya pemain-pemain NBA bisa main untuk USA Basketball dan tim nasionalnya masing-masing di turnamen cabang bola basket di Olimpiade musim panas tahun depan. Selain memperpendek durasi kompetisi, beberapa opsi yang berbeda dari kebiasaan NBA pada umumnya juga dipertimbangkan untuk musim depan. Salah satu opsi yang dilaporkan sedang dipertimbangkan oleh NBA League Office adalah rencana untuk mengadakan sebuah turnamen seperti yang dibikin di Orlando kemarin untuk menentukan posisi peringkat 8 di masing-masing Eastern dan Western Conference. Beberapa hari yang lalu muncul juga laporan bahwa musim depan NBA All-Star bakal ditiadakan. Awalnya ada ekspektasi dari sebagian besar pihak yang terlibat di NBA bahwa musim depan nggak akan dimulai secepat ini. Tapi sepertinya pertimbangan komersial menjadi alasan kenapa NBA sigap untuk segera memulai kompetisi musim depan. Dalam kalkulasi dari NBA League Office, diperkirakan kalau NBA mulai lebih lambat dari tanggal 22 Desember, mereka akan kehilangan potensi pemasukan hingga sampai $500 juta. Selain itu, kayaknya NBA nggak akan menerapkan konsep bubble lagi di musim yang akan datang ini. Karena NBPA dan NBA League Office mengindikasikan bahwa format venue penyelenggaraan kompetisi adalah in-market play. Artinya, masing-masing franchise NBA akan berkesempatan buat bermain di arena atau kandangnya masing-masing. NBA juga mempertimbangkan buat meminimalisir jumlah perjalanan seluruh tim. Jadi bisa aja ada pengaturan jadwal yang memungkinkan kedua tim bermain dengan satu sama lain dalam jadwal yang berdekatan atau berturut-turut. Gak tertutup kemungkinan juga setiap tim akan lebih sering harus memainkan back-to-back games, alias bertanding 2 hari berturut-turut. Ada satu hal dari laporan penyesuaian format kompetisi NBA ini yang menurut kita menarik banget buat ditelaah, yaitu mengenai jumlah pertandingan. Kalau jumlah pertandingan akan dikurangi menjadi 72 pertandingan, musim depan akan menjadi musim pertama sejak musim 1966-67 di mana tiap tim memainkan lebih sedikit dari 82 pertandingan pada musim reguler yang merupakan tradisinya NBA. Peraturan soal 82 pertandingan musim reguler ini sudah berlaku sejak tahun 67 saat NBA ekspansi dari 10 menjadi 12 tim. Dengan skema awal 82 pertandingan ini, masing-masing tim akan bermain sebanyak 8 kali lawan tim lain dalam conference yang sama dan 7 kali melawan tim dari conference yang berbeda. Di zaman sekarang dengan udah adanya divisi dalam masing-masing conference dan NBA secara keseluruhan sudah terdiri dari 30 tim, pengaturannya sudah jauh lebih kompleks. Di setiap musim reguler NBA, komposisi pertandingan dan kategori tim lawan dari tim NBA kurang lebih kayak gini. Setiap tim akan bermain melawan tim lain dari divisi yang sama sebanyak 4 kali. Kemudian 4 kali melawan tim tertentu dalam conference yang sama, dan 3 kali melawan 4 tim lain dalam conference yang sama, dan 2 kali melawan tim dari conference berbeda. Sebagai ilustrasi, kita lihat ini dari kacamata salah satu tim NBA ya. Misalnya LA Lakers. Dalam semusim reguler NBA biasanya, Lakers akan ketemu tim yang sama-sama tergabung di Pacific Division seperti LA Clippers atau Golden State Warriors banyak 4 kali. Kemudian, LA Lakers juga bisa ketemu tim-tim lain dari Western Conference seperti Spurs, Nuggets, atau Rockets 3 atau 4 kali, tergantung dari pengaturan jadwal di musim tersebut.
Sementara itu Lakers cuma bakal ketemu tim dari Eastern Conference kayak Milwaukee Bucks atau Boston Celtics selama 2 kali dalam musim reguler. Kalau jumlah pertandingan musim reguler yang akan datang menjadi 72 untuk masing-masing tim, berarti keseluruhan berkurang 10 pertandingan. Dari sini ada satu pertanyaan. Porsi yang mana dari kategori pertandingan musim reguler untuk masing-masing tim yang perlu dikurangi? Menurut kita, opsi yang paling pas adalah untuk mengurangi jumlah pertandingan suatu tim dengan tim berbeda divisi atau out of division opponents. Dalam skema yang berlaku biasanya, ada 36 pertandingan seluruhan yang dimainkan tiap tim melawan tim lain yang masih dalam satu conference yang sama, tapi berbeda divisi. 36 pertandingan lawan out of division opponents ini terdiri dari 4 pertandingan dengan 6 tim tertentu dan 3 pertandingan dengan 4 tim sisanya. Jumlah pertandingan dan penentuan tim-tim mana aja yang masuk ke dalam klaster 6 tim dan 4 tim ini tidak tergantung pada klasifikasi tertentu yang sifatnya tetap, melainkan ditentukan oleh NBA dan diubah dari waktu ke waktu. Opsi yang dapat dilakukan adalah mengurangi jumlah 4 pertandingan dengan 6 tim tersebut menjadi 3 pertandingan dan jumlah pertandingan dengan 4 tim sisanya menjadi 2 pertandingan aja selama musim reguler. Dengan ini, berarti setiap tim akan punya 16 pertandingan dengan tim sedivisi, 26 pertandingan dengan tim satu conference tapi berbeda divisi atau out of division opponents, dan 30 pertandingan dengan tim berbeda conference. Jumlah totalnya adalah 72 pertandingan per musim. Kenapa menurut kita yang paling pas adalah untuk mengubah jumlah pertandingan dengan out of division opponents dan bukan jumlah pertandingan intra-division atau inter-conference? Ada 2 alasan. Yang pertama, pertandingan antar tim satu divisi yang berjumlah 16 pertandingan punya peran untuk menentukan ranking masing-masing tim untuk lolos ke babak playoffs. Tim yang finish sebagai tim terbaik di divisinya punya hak untuk diberikan peringkat lebih tinggi daripada tim lain yang punya rekor menang kalah yang sama. Mengubah jumlah pertandingan antara tim sedivisi akan memberikan kompleksitas tambahan yang nggak diperlukan NBA untuk situasi tidak menentu seperti sekarang ini. Yang kedua, akan sayang kalau NBA mengurangi jumlah pertandingan antara tim yang berasal dari conference yang berbeda. Dengan jumlah yang biasanya aja, yaitu 2 kali dalam semusim, ada sesuatu yang istimewa dari pertandingan antara tim berbeda konferensi. Karena frekuensinya yang terbilang jarang, dan biasanya akan jadi referensi yang menarik saat 2 tim dari Eastern dan Western Conference akan ketemu di babak NBA Finals nantinya. Kabarnya NBA dan NBPA dijadwalkan untuk selesai menyusun format kompetisi yang akan datang ini pada akhir bulan Oktober. Jadi kita akan lihat sama-sama penyesuaian seperti apa yang akan diterapkan oleh NBA, terutama dalam pengurangan jumlah pertandingan ini. Gimana pendapat kalian soal penyesuaian jumlah pertandingan yang dipropos oleh NBA ini? Apakah pendekatan yang diambil NBA untuk mengurangi jumlah pertandingan musim reguler menjadi 72 pertandingan udah tepat? Atau ada format lain yang menurut kalian bisa diubah untuk menyesuaikan dengan kondisi COVID ini? Sampaikan feedback kalian dalam comment section di bawah, dan juga like video ini kalau kalian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan olahraga dan kalian punya interest khusus di industri olahraga, ikutin terus konten-konten dari ballpark.id. Kenapa? Because there's always a game outside the game.